Problem kalangan Salafi Wahabi ini seringkali melampirkan akidah yang keliru tapi mengatasnamakan salafus soleh. Jadi menisbatkan akidah yang bermasalah ini kepada kesepakatan generasi salafus soleh. Padahal ternyata tidak ya. Saya sudah memaparkan banyak video untuk membuktikan bahwa para ulama mengingkari akidah kebertempatan Tuhan itu. Nah, Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 331, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak mengada-ngada bahwa inilah akidah orang-orang Wahabi. Allah itu bertempat dengan zatnya di langit katanya. Ketika dia menjelaskan haditsul jariyah, kita akan ulas tersendiri itu ya, haditsul jariyah yang sering dijadikan sandaran oleh orang-orang Wahabi untuk mengakui akidah kebertempatan Tuhan. Padahal hadis itu bisa ditakwil dan takwilannya banyak dari kalangan para ulama. Thalithan, poin yang ketiga, wa amma dalalatul ijma' faqad ajma' as-salaf ala anna Allah Ta'ala bidzatihi fis sama. Generasi salaf, kata Syekh Utsaimin, bersepakat bahwa Allah itu dengan zatnya ada di langit. Min ahdi Rasul alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita sekarang. Katanya semua muslim sepakat bahwa itu dengan zatnya di langit. Kata siapa? Syekh Utsaimin. Imam Ghazali mengingkari kebertempatan Allah. Imam Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Nawawi. Banyak sekali a'immah, ulama-ulama besar yang mengingkari kebertempatan, akidah kebertempatan itu. Saya sudah buktikan juga di salah satu video bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang selama dijadikan standar orang Wahabi itu ada takwilannya, termasuk dari riwayat-riwayat salafus soleh. Jadi salafus soleh juga bertakwil. Kita sudah buktikan beberapa riwayatnya. Bagaimana kita membantah ahlu ta'wil? Ahlu ta'wil, gampang kita bantah. Kita bilang, ya akhi, wahai tukang ta'wil ya. Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas juga sangat banyak. Hadis-hadis yang menunjukkan Allah di atas juga sangat apa? Banyak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, alfu dalil bal alfani. Ada 1000 dalil, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kalau semua ini menurut antum zahirnya adalah syirik, zahirnya kekufuran, harus ditakwil. Berarti terlalu banyak ayat yang harus ditakwil. Terlalu banyak hadis yang harus ditakwil. Kemudian semua tangan di sebelah Al-Quran harus ditakwil. Semuanya harus ditakwil. Berarti Al-Quran ini bukan kitabul hidayah, bukan kitab yang beri petunjuk, tapi kitab teka-teki silang. Ya. Harus ditakwil, harus ditakwil. Paham? Kalau seandainya Rasulullah terlalu banyak dalam kesempatan menyatakan Allah di atas, sampai Nabi tunjuk, sampai Nabi begini, banyak sekali. Kalau ternyata itu salah, ya, berarti selama ini Nabi itu bohongin kita, paham? Nabi bohongin para sahabat yang Nabi tunjuk. Allahumma syahad, ya Allah, apa? Saksikan, nunjuknya ke atas. Kalau berdoa tangannya kemana? Ke atas. Ya. Terlalu banyak. Kemudian bilang, oh Allah tidak di atas. Berarti selama ini Nabi bohongin orang-orang. Sementara yang hadir dalam majelis Nabi ada orang-orang Badui, orang-orang baru masuk Islam. Dan Nabi tidak sekalipun pernah menjelaskan, wahai sahabatku, saya nunjuk ke atas, sebenarnya itu cuma teka-teki silang. Nah, ini seakan-akan Al-Quran ini bukan kitab petunjuk, tapi kitab harus ditakwil dan macam-macamnya. Terus secara logika, apa yang buat Anda harus mentakwil? Kalau saya bilang tangan Allah tidak seperti tangan kita, kenapa harus ada takwil? Emang secara akal salah kan? Majhulatan lana bi'tibar al-kaifiyah. Artinya zahir dari nas-nas sifat, dalil-dalil sifat tentang sifat kita ketahui, kita pahami dari sisi makna. Namun majhul tidak kita ketahui dari sisi kaifiyah, dari sisi kaifiyah atau bagaimananya. Ini kaidah yang sangat agung ya. Bahwasanya zahir nusus sifat, semua dalil tentang sifat-sifat Allah dari sisi makna kita paham.
Adapun dari sisi kaifiyahnya kita tidak tahu. Sebagaimana dalilnya atau perkataan Imam Malik yang sudah kita sampaikan kemarin. Imam Malik waktu ditanya, Su'ila Malik kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik waktu ditanya tentang istiwa, beliau berkata, istiwa itu maklum, diketahui. Diketahui maknanya maksudnya. Diketahui apa, maknanya. Kaifnya majhul, tidak diketahui. Iman wajib, bertanya tentang bagaimananya, bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Nah, kita. Baik. Di depan kita ada 3 mazhab. Bagaimana madzhabun nas, ya. Tijaha nususus sifat. Bagaimana mazhab kelompok-kelompok, ya, terhadap ayat-ayat sifat. Maka kita bisa bagi menjadi 3. Ahlu tajhil, ahlu ta'wil, ahlu sunnah. Adapun ahlu tajhil yaitu yang dikenal dengan mufawwidah. Mufawwidah yaitu mereka mengatakan maknanya kami tidak tahu. Akan tetapi zahirnya tidak benar. Artinya tidak boleh beriman dengan zahirnya. Satunya ahlu ta'wil yaitu al-mu'awwilah. Ya, mereka mengatakan zahirnya batil sehingga harus ditakwil. Ditakwil dengan makna yang sesuai. Adapun ahlu sunnah maka zahirnya hak, benar, maknanya dipahami, kaifiyahnya tidak diketahui. Atau kita bilang juga bisa ahlu tasbih. Zahirnya benar dan maknanya serta kaifiyahnya diketahui. Kita ketahui. Baik, ini ada beberapa model kelompok dalam menghadapi nas-nas sifat. Saya kasih contoh sederhana praktek, ya. Jadi mereka menghadapi ayat-ayat sifat, ya. Ayat sifat banyak, seperti tangan, seperti wajah, ya, seperti melihat, mendengar dan yang lainnya. Maka ada 4 mazhab tasbih. Ahlu tasbih mengatakan ya tangan Allah seperti tangan kita paham makna dan Allah berbicara dengan kita yang kita pahami. Berarti
Tangan Allah seperti tangan kita. Ini ahlu tasbih. Ahlu sunnah kita paham tangan, kita paham wajah, kita paham zat, kita paham, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimananya zat, tidak tahu bagaimananya tangan Allah, tidak tahu bagaimana wajah Allah. Paham? Adapun ahlu tajhil, mufawwidah, mereka mengatakan kita nggak tahu maknanya pun nggak paham. Tangan itu maknanya kita nggak tahu. Kalau maknanya saja kita tidak tahu, apalagi bagaimananya. Kita nggak tahu, serahkan kepada Allah. Kalau ahlu ta'wil, ya, zahirnya batil, zahirnya syirik, ya. Tetapi kita harus mentakwil dengan makna yang sepadan, yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh, kita kasih contoh biar mudah dipahami. Contoh pertama, misalnya sifat tangan, aliyat, tangan. Maka kalau menurut ahli tasbih, apa? Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Kalau menurut ahlu ta'wil, zahir tangan, zahirnya syirik. Karena tidak mungkin Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kalau begitu, tangan sama dengan kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahlussunnah tangan Allah kita paham maknanya, bagaimananya kita tidak tahu. Yang jelas, tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Yang keempat, ahlu mufawwidah, ya, tangan sama dengan XXX tidak kita pahami. Apa itu tangan? Lafal kita tidak tahu. Lafal lihat tangan itu seperti rumus. Maknanya pun kita tidak tahu. Ini contoh praktek tatkala kita terapkan pada sifat tangan. Paham tidak? Ini masih mudah ya. Kalau nggak paham terlalu. Baik, kita ulangi ya. Nusus sifat zahirnya ya. Kalau kita mengklasifikasikan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu memandang nusus zahir nusus sifat itu benar. Yang satu memandang zahir nusus sifat itu batil. Tidak boleh kita imani secara letterleknya karena itu syirik. Yang memandang bahwasanya nusus sifat itu benar adalah ahlu tasbih sama ahlu sunnah. Zahir daripada nas itu sudah benar. Cuma kalau ahlu tasbih mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Kalau ahlu sunnah tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Kita nggak tahu bagaimananya. Kelompok berikutnya antara ahlu ta'wil dengan ahlu tajhil, mereka mengatakan zahir nas apa? Batil. Syirik. Kalau kita beriman dengan zahir nas maka itu apa? Syirik. Kalau gitu bagaimana menghadapi kesyirikan ini? Ahlu ta'wil kita harus ta'wil. Ta'wil tangan menjadi apa? Kekuatan atau kenikmatan. Kalau ahlu tajhil, tangan itu sama dengan XXS, kita nggak paham. Paham tidak? Nah. Contoh kedua, biar paham. Istiwa. Baik. Kalau ahlu tasbih apa? Istiwa Allah sama dengan istiwa manusia. Berarti kalau ahlu ta'wil istiwa sama dengan menguasai, istaula di ta'wil. Kalau
istiwa, maknanya diketahui. Istiwa sama dengan di atas, ala wartafa. Kaifiyahnya tidak tahu. Paham? Kalau mufawwidah, tafwid, ya, al-istiwa sama dengan XX tidak dipahami. Istiwa maknanya pun tidak kita ketahui. Paham tidak? Paham ya? Sekarang saya bacakan perkataan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam Sunan Tirmidzi tatkala beliau mengomentari hadis nomor 662. Perhatikan dulu sini. Catatannya sebentar. Tatkala Imam Tirmidzi membawakan hadis, "Innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi, fayurabbiha li ahadikum." Yaitu Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Itu tentang hadis tentang apa? Sifat. Di sini Nabi mengatakan Allah mengambil sedekah kalian dengan tangan kalian, kemudian Allah pun memperbesar sedekah kalian. Kemudian apa komentar Abu Isa At-Tirmidzi tentang hadis-hadis seperti ini? Ya, beliau berkata, "Waqad qala ghairu wahidin min ahli al-ilm fi hadzal hadits wa ma yushbihu hadza min riwayat min as-sifat." Sungguh lebih dari seorang dari ahlul ilmi ya berkomentar tentang hadis seperti ini dan yang semisalnya tentang riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah. Wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala, tentang sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Kullu lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, mereka berkata para ulama, qad tathbutu riwayatu fi hadza. Riwayat-riwayat ini telah sahih. Ya, tidak bisa ditolak. Wa yu'manu biha, maka harus diimani. Ya. Ini Imam Tirmidzi yang di abad keempat atau abad ketiga dia menukil perkataan para salaf, perkataan para imam hadis. Bagaimana mensikapi hadis-hadis sifat? Kata mereka, hadis-hadisnya sahih. Wa yu'manu biha, maka harus diimani. Wala yutawahhamu wala yuqal kaifa. Maka tidak boleh diwaham-wahamkan, tidak boleh dibayang-bayangkan dan tidak boleh berkata bagaimana. Hakadha ruwiya an Malik, dan ini diriwayatkan Imam Malik. Ini seperti yang kita riwayatkan. Al-kaifu apa? Majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Juga diriwayatkan Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah. Wa Abdullah bin Mubarak dan juga Ibnu Mubarak. Annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaif. Imani, benarkan tanpa bertanya bagaimananya. Amirruha bila kaif. Ini perkataan para salaf tentang hadis-hadis sifat, yaitu imani, benarkan tanpa bertanya bagaimananya. Kaifnya enggak boleh. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah perkataan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan kemudian kata Tirmidzi, wa ammal jahmiyatu, adapun jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka menolak riwayat-riwayat sifat-sifat ini. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka zahirnya apa? Tashbih, batil. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabi al-yada wa sam'a wal basar. Kata Tirmidzi, Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an tentang sifat tangan, mendengar dan melihat. Fa'awwalatil jahmiyatu hadhihi al-ayat, maka orang-orang Jahmiyah mentakwil ayat-ayat ini, fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, maka mereka mentafsirkan ayat-ayat sifat ini tidak sesuai dengan tafsiran para ulama. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adama biyadihi, mereka berkata Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu inna ma'na al-yad hahuna al-quwwah, menurut mereka tangan maknanya kekuatan. Ini perkataan siapa? Jahmiyah, ya. Menyelisih perkataan para ulama salaf. Wa qala Ishaq bin Rahuya, ini juga ulama salaf, gurunya Imam Bukhari. Berkata Ishaq bin Rahuya, "Inna ma yakunu tasbih idza qala", hanyalah dikatakan mentasbih kalau dikatakan yadun kayadin, tangan seperti tangan, itu baru tasbih. Atau mithlu yadin, atau seperti tangan, mirip dengan tangan manusia. Atau sam'un kasamin, atau mengatakan pendengaran Allah mirip dengan pendengaran manusia. Atau mithlu samin, atau seperti pendengaran manusia. Fa idza qala sam'un kasam'in, maka seorang jika berkata pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia atau seperti pendengaran manusia, fa hadza tasbih, maka inilah disebut apa? Tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah taala, adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, wala yaqulu kaifa, dan dia tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'i, dan tidak mengatakan seperti pendengaran manusia, ya, fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan apa? Tasbih.
Wa huwa kama qala Allah Ta'ala fi kitabih. Dan ini sama seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Maka tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah kasih mukaddimah. Tidak ada, laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan yang lainnya. Paham? Jadi ini akidah bukan karangannya Ibnu Taimiyah, paham ya? Ini Tirmidzi lahir jauh sebelum Ibnu Taimiyah, mungkin abad ke-3 atau abad ke-4. Ibnu Taimiyah abad ke-8 jauh. Dan dia nukil perkataan para ulama, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, ya, kemudian Sufyan bin Uyainah, ya, Imam Malik, ya. Ini berarti ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka banyak buku-buku akidah seperti ini banyak. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala hanya perpanjangan lisan menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan karangan Ibnu Taimiyah. Makanya kalau orang bertanya sama kita, Anda bilang Allah punya tangan, iya. Allah punya tangan. Ada dalilnya ada, salafnya ada. Kalau antum bilang Allah itu tangannya adalah kekuatan, mana salafnya? Salafnya Jahmiyah. Paham? Pendahulu kalian siapa? Jahmiyah. Paham sampai sini? Baik. Adapun kita membantah Mufawwidah. Kalau tasbih kita bantah, ya nggak mungkin. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Ini bantahannya gimana? Bantahan gampang, firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kalau istiwa artinya menguasai, ya kita bilang salah, ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, summa stawa 'alal arsy, dalam Al-Quran bantahan Allah Subhanahu wa taala, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau beristiwa di artinya menguasai, berarti kalau takwil berarti lalu Allah menguasai apa? Menguasai arsy. Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Paham? Berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Salah. Paham? Baik. Kalau kita bantah Mu'fawidhah mengatakan zahir daripada nas sifat adalah batil, kita bilang ente bantahan. Mana? Ente, coba ulang. Kita bilang bukankah Anda mengatakan tidak memahami itu sama dengan XXXX. Kalau Anda tidak memahami, maka diam aja, jangan menyalahkan. Karena yang boleh menyalahkan, yang tahu menyalahkan adalah yang tahu benarnya, bukan sekedar yang tahu benarnya. Sederhana. Nanti kalau nggak tahu, ya sudah, nggak usah menyalahkan. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua kita mengatakan, apa fungsinya Allah turunkan Al-Quran lafal-lafal yang tidak dipahami? Apa fungsinya? Afala yatadabbarun Al-Quran? Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Padahal ayat-ayat tentang sifat banyak sekali dalam Al-Quran. Hampir setiap kita buka Al-Quran ada ayat tentang apa? Sifat. Ini ayat seluruhnya tidak kita pahami. Kalau kita buat apa Allah turunkan? Kalau kita tidak disuruh untuk memahami. Paham? Paham ke tidak? Nah, kemarin sudah kita bahas, ya, bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? Hakikat. Ya. Namanya sama-sama istiwa, tapi istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya apa? Manusia misalnya. Ya. Manusia istawa ala saqaf, berada di atas atap misalnya. Ya, istawa ala dabah, berada di atas tunggangan misalnya. Beda istiwanya, Allah berbeda. Ya. Sama juga tangan, lafalnya sama-sama tangan, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Justru saya katakan, karena kita paham makna itulah kita bisa mengagungkan Allah. Saya mau terjemahan lagi. Ya. Jadi
makna yang kita pahami dipahami dari nas-nas dari zahir nusus sifat itu disebut dengan al-qadr al-mushtarak. Al-qadr al-mushtarak itu sisi yang sama antara Allah dan makhluk. Itu dari sisi makna. Sama, saya bilang kekuatan Allah, kekuatan manusia. Kita paham nggak kekuatan? Paham nggak? Contoh seperti rahmat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, tatkala ada seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya, kemudian dia menangis cari anaknya hilang, tahu-tahu dia dapat anaknya tersebut, maka segera dia peluk, segera dia susuin, maka luar biasa kasih sayang dia kepada anak yang hilang tadi. Kemudian dia mati. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "Atarawna anna hadhihi tahridatun waladaha finnar?" Menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya di api? Kata Nabi SAW, "Allahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa? Anaknya. Ini namanya qadrul musytarak. Sama-sama sayang, sama-sama sayang. Tetapi sayangnya Allah tidak bisa kita pahami secara total karena luar biasa. Tetapi kalau bukan karena makna ini, kita tidak bisa paham tentang agungnya Allah. Paham? Kenapa kita bisa mengagungkan Allah? Karena kita paham apa makna rahmat. Kenapa kita bisa paham tentang agungnya Allah? Karena kita paham apa maknanya tangan, apa maknanya kekuatan. Nah, sisi yang sama itu namanya qadrul musytarak. Sisi yang sama tetapi hakikatnya apa? Berbeda. Paham? Justru Allah menurunkan ayat yang banyak dengan qadrul musytarak, dengan makna itu agar kita bisa paham tentang siapa Tuhan kita. Bayangkan kita disuruh beribadah kepada Tuhan yang kita tidak paham Tuhan kita siapa. Bagaimana kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan yang kita tidak paham sifat-sifat Tuhan kita? Paham? Contoh lagi, seperti waktu Nabi SAW bersabda, ya, "Wallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada gembiranya seorang yang tatkala sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang berada di tengah padang pasir bawa untanya, tiba-tiba untanya lari membawa makanan dan minumannya. Kemudian dia merasa putus asa karena untanya lari di tengah padang pasir. Kemudian fattaja tahta dhilli syajar, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon tunggu mati. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia telah putus asa dari untanya. Tiba-tiba untanya datang, fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia pegang tali kekang unta, saking gembiranya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Tuhan, sungguh ya Allah, sungguhnya engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada orang ini dengan bertobatnya seorang hamba. Di sini Nabi membandingkan enggak gembiranya manusia dengan gembiranya Allah. Justru dengan begitu kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat gembira. Ya. Kalau ternyata gembiranya Allah tidak ada maknanya, tidak nyambung sama sekali dengan gembiranya makhluk, berarti Nabi itu menyesatkan kita, paham? Paham tidak? Kalau ternyata rahmat Allah tidak kita pahami sebagaimana rahmatnya makhluk, berarti Nabi kasih contoh percuma. Nabi hanya menyesatkan kita. Paham tidak? Jadi ahlu sunnah mudah, ya sudah, rahmat sudah, cinta kita paham, rahmat kita paham, marah kita paham, ya sudah. Tapi marahnya Allah tidak sama marah manusia. Selesai urusan. Mereka berpikiran terlalu macam-macam. Kalau rahmat berarti begini, kalau cinta berarti begini. Dan macam-macamnya. Paham? Ini disebut dengan apa? Al-Qadrul apa? Al-Mushtarak. Ini menunjukkan agar hamba bisa paham tentang keagungan Allah. Dalilnya tadi apa? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kemudian Allahu asyaddu farahan. Allah lebih gembira daripada tadi. Baik. Sekarang bagaimana kita membantah ahlu ta'wil? Ahlu ta'wil, gampang kita bantah. Kita bilang, ya akhi, wahai tukang ta'wil ya. Ayat
Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran sangat banyak. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas juga sangat banyak. Hadis yang menunjukkan Allah di atas juga sangat apa? Banyak. Bahkan kata Ibnu Qayyim, alfu dalil bal alfani. Ada 1000 dalil, bahkan 2000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kalau semua ini menurut antum zahirnya adalah syirik, zahirnya kekufuran, harus ditakwil. Dia terlalu banyak ayat yang harus ditakwil. Terlalu banyak hadis yang harus ditakwil. Kemudian semua tangan di sebelah Al-Quran harus ditakwil. Semuanya harus ditakwil. Berarti Al-Quran ini bukan kitabul hidayah, bukan kitab yang beri petunjuk, tapi kitab teka-teki silang. Ya. Harus ditakwil, Ya. Paham? Kalau seandainya Rasulullah terlalu banyak dalam kesempatan menyatakan Allah di atas, sampai Nabi tunjuk, sampai Nabi begini, banyak sekali. Kalau ternyata itu salah, ya, berarti selama ini Nabi itu bohongin kita, paham? Nabi bohongin para sahabat atau Nabi. Allahumma syahad, ya Allah, saksikan. Tangannya ke atas. Kalau berdoa tangannya kemana? Ke atas. Ya. Terlalu banyak. Kemudian bilang, oh Allah tidak di atas. Berarti selama ini Nabi bohongin orang-orang. Sementara yang hadir dalam majelis Nabi ada orang-orang Badui, orang-orang baru masuk Islam. Dan Nabi tidak sekalipun pernah menjelaskan, wahai sahabatku, saya nunjuk ke atas, sebenarnya itu cuma teka-teki silang. Nah, jadi seakan-akan Al-Quran ini bukan kitab petunjuk, tapi kitab harus ditakwil dan macam-macamnya. Terus secara logika, apa yang buat Anda harus mentakwil? Kalau saya bilang tangan Allah tidak seperti tangan kita, kenapa harus kita takwil? Emang secara akal salah kan? Kita baru mentakwil kalau memang tidak masuk akal. Terus kenapa kita bilang Allah punya tangan tidak sama dengan tangan kita, kemudian ente bilang tidak masuk akal? Bukankah Allah juga memiliki kekuatan tidak sama dengan kekuatan kita? Allah mendengar tidak sama seperti pendengaran kita. Paham sampai di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.